Halo teman-teman, berjumpa dengan kami, Frater Xaverian. Apa kabar teman-teman? Pasti baik kan? Karena kan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus. Yoi Frater. Perkenalkan, Ini Frater Bagas. dan ini Frater Ren. Nah, kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar peduli terhadap sesama. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Betul sekali tuh Frater. Mari. Mari teman-teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari baru yang kami selalu rasakan. Saat ini, kami ingin bersama-sama belajar mengenal pentingnya peduli terhadap sesama. Dampingilah dan berkatilah kami agar mampu menjadi teman yang baik hati, yang peduli terhadap sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater, tadi kita mau ngapain ya? Oh iya, kok saya lupa ya? Gimana kalau kita nyanyi dulu aja? Wah, ide bagus tuh, tapi ada yang kurang nih. Oh, gitar. Ah ya, gimana tuh? Sebentar ya, Frater, saya ambilkan. Ini gitarnya, Frater. Oke, terima kasih Frater. Oke, Frater. Teman-teman, kita nyanyi bareng ya. Kita akan nyanyi tentang kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Frater sudah ingat belum? Nah, ini nih Frater baru ingat kan kita mau belajar untuk peduli terhadap sesama. Oh iya, yang terinspirasi dari kisah orang Samaria yang baik hati. Yang terinspirasi dari kitab Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Mari kita buka kitab suci kita. Jadi teman-teman, Frater tungguin ya. Sudah belum? Sudah kan teman-teman? Nah, abis ini akan ada drama yang dibawakan oleh Frater Xaverian yang lainnya. Jadi kita nonton sama-sama yuk. Yuk nonton langsung. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang berjalan dari Bogor ke Jakarta. Di tengah perjalanan, dia dirampok oleh para penjahat. Jangan! Jangan! Cepat berikan. Tolong! Tolong! Ia mengalami luka parah. Kebetulan ada orang kaya yang lewat di jalan itu. Orang ini kenapa ya? Aku harus segera pergi bekerja. Biarlah dia. Kemudian orang itu pergi dan datanglah seorang pemuda yang lewat di jalan itu. Duh, kasihan sekali orang ini. Terluka parah dia. Kasihan, tapi aku harus segera pergi kuliah. Aku foto dulu lah untuk postingan hari ini. Bagus ini. Dadah. Kemudian pemuda itu pergi dan kebetulan ada orang miskin yang sedang melintas di jalan yang sama. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Astaga! Kenapa dia? Aku harus segera membawanya pergi ke klinik terdekat. Kasihan dia terluka parah. Mari. Orang miskin itu membawanya ke klinik terdekat. Tuan, tolong Tuan. Hah? Kenapa dia? Dia habis dirampok, Tuan. Baiklah, bawa masuk. Silakan ditidurkan di situ. Saya ambilkan obat dahulu ya. Baiklah, terima kasih.
Apakah dia saudaramu? Bukan Tuan. Tadi saya menemukannya di jalan. Dia dirampok. Sungguh bermurah hati sekali engkau. Iya Tuan, sebagai manusia kita harus saling tolong. Tuan, saya hanya memiliki sedikit uang. Tidak apa-apa. Engkau sudah menunjukkan belas kasih. Baiklah, terima kasih Tuan. Tolong, rawatlah ia hingga sembuh. Saya harus pergi. Baiklah, hati-hati. Ya teman-teman, kita baru saja melihat drama dari para frater Xaverian. Keren kan? Ada orang yang mengalami luka-luka karena orang jahat. Banyak orang tidak mau menolongnya, tetapi hanya ada satu orang baik yang mau menolong. Orang ketiga yang miskin, terlihat tidak keren, namun memiliki kepedulian dengan sesamanya. Walaupun tidak dikenalnya, dia mau menolong. Berbeda dengan orang pertama dan orang kedua yang terlihat keren, kaya, namun tidak memiliki kepedulian dengan sesamanya. Apakah mereka bisa disebut murid Tuhan Yesus? Tentu tidak. Murid Tuhan Yesus itu mau menolong dan membantu orang lain. Nah, kalau teman-teman juga murid Tuhan Yesus, berarti teman-teman memiliki kewajiban untuk membantu dan menolong orang lain. Frater beri contoh ya. Bisa membantu orang tua, membantu kakak atau adik, membantu teman, berbagi kepada orang miskin. Jika teman-teman punya makanan lebih, dapat diberikan kepada orang miskin di jalan-jalan. Di masa pandemi virus corona ini, teman-teman juga memiliki berbagai peluang untuk berbagi dengan menyisihkan sedikit uang dari tabungan teman-teman untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Semoga teman-teman dapat meladani orang ketiga seperti orang Samaria yang baik hati, dengan peduli dan mau berbagi kepada sesama. Oke teman-teman, selamat berbagi kepada sesama ya. Bagaimana teman-teman dramanya? Pasti suka kan? Iya dong pasti. Tapi teman-teman, kayaknya kita sudah di ujung pertemuan nih. Gimana kalau kita nyanyi bareng dulu? Ah, ide bagus tuh. Tapi kalau berdua aja bosen ya frater ya. Kayaknya kita perlu ajak frater yang lainnya. Tentu frater. Nah kita ajak ya teman-teman. Dan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Teman-teman ikutan nyanyi ya. Kita akan nyanyi Kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kemudian kita menerima berkat perutusan dari Pastor Angelo SF. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena Engkau begitu mencintai kami anak-anak-Mu. Semoga kami pun mampu mencintai sesama kami, orang tua, saudara-saudari, dan orang-orang yang kami kenal dan kami jumpai. Gerakkanlah hati kami untuk membantu orang-orang miskin menderita, seperti seorang Samaria yang baik hati. Dan ya Bapa, doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan Yesus, sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu.
Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.